Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran IPA. Jadi ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin ya. Masih bicara tentang gaya. Gaya, kita masuk ke slide 2. Jadi ini ada hukum 1 Newton. Newton kemarin itu adalah penemu dari gaya sehingga namanya diabadikan sebagai satuan gaya. Hukum 1 Newton, setiap benda itu akan diam jika tidak diberikan gaya. Jadi benda itu cenderung diam. Dan benda itu akan cenderung bergerak lurus beraturan jika diberikan gaya. Atau ini kita kenal dengan hukum kelembaman. Kalau kita kenal dulu itu di gerak hewan ada istilah inersia, kecenderungan makhluk hidup untuk tetap diam. Benda pun juga demikian. Jadi selama tidak ada gaya yang diberikan, dia akan cenderung diam. Itu adalah hukum 1 Newton. Sehingga kita lihat persamaannya, sigma F sama dengan 0. Ya, jadi kalau mengingat hukum 1 Newton ini ibaratnya kalian yang layah-layah itu sudah terlanjur PW, ogah banget untuk melakukan aktivitas. Jadi cenderung diam. Oke, kita ke slide 3. Peristiwa apa yang sesuai dengan hukum 1 Newton? Misal, peristiwa pertama, saat seseorang itu mengerem kendaraan, maka tubuh itu akan cenderung terdorong ke depan. Terus peristiwa kedua adalah saat seseorang itu menginjak pedal gas, maka tubuh akan terdorong ke belakang. Jadi seakan-akan mempertahankan posisi awal tadi. Contoh yang ketiga, kertas yang dibawa gelas kaca, saat dia ditarik dengan cepat, maka gelas akan tetap diam. Jadi inti dari hukum Newton yang pertama tadi intinya adalah benda cenderung diam saat tidak dikenai gaya atau cenderung bergerak lurus kalau dikenai gaya. Itu gaya atau hukum Newton yang pertama. Kita lanjutkan ke slide 4, hukum 2 Newton. Jadi pernyataannya beda lagi. Di sini berbunyi apabila resultan kemarin adalah total ya atau penjumlahan gaya. Apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan. Jadi, kalau resultan gaya itu tidak sama dengan 0, logikanya dia pasti posisinya sedang bergerak. Maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan. Berarti benda itu mengalami perubahan kecepatan. Maka semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya. Itu adalah hukum 2 Newton. Persamaannya adalah A kecil sama dengan sigma F per M. Itu adalah untuk persamaan yang mencari percepatannya. Kalau kalian misalnya kebetulan ketemu soal dan mencari F-nya, maka dapat dicari F besar sama dengan M kali A. Oke, kita pindah ke slide 5. Peristiwa yang sesuai dengan hukum Newton yang kedua adalah badak besar itu akan mendorong badak yang lebih kecil sehingga badak kecil terpental. Oke, ini adalah contoh dari hukum Newton yang kedua. Atau contoh yang kedua, mobil truk yang membawa massa atau benda yang lebih sedikit maka bisa mendapatkan percepatan yang lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan yang lebih banyak. Contoh yang ketiga adalah seseorang yang mendorong gerobak mie ayam dengan kekuatan tertentu, maka gerobak mie ayam akan berjalan pada suatu percepatan tertentu. Jadi inti dari hukum 2 Newton ini kalau lebih memudahkan mengingat adalah bahwa kalau gaya pada benda itu tidak sama dengan 0, berarti benda itu kan posisinya bergerak. Maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Atau bahasanya yang lebih sederhana, semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula percepatannya. Itu untuk hukum 2 Newton. Sekarang ke hukum 3 Newton.
Apabila sebuah benda itu dikenai sebuah gaya, maka benda itu akan memberikan gaya yang besarnya sama, besarnya dengan yang kita berikan, tetapi dengan arah yang berlawanan. Kita kenal hukum ini dengan hukum aksi reaksi. Untuk mengingat hukum 3 Newton ini ibaratnya kalau kita perumpamaan, kalau kita berusaha baik dengan orang, maka kemungkinan besar orang tersebut juga akan berbuat baik kepada kita. Hukum aksi dan reaksi. Aksi yang kita berikan itu akan memberikan reaksi. Jadi, kalau di sini dia adalah gaya, gaya yang kita berikan itu akan direspon dengan memberikan reaksi dengan besar yang sama, tetapi arah yang berlawanan. Oke, kita pindah ke slide 7. Peristiwa yang sesuai dengan hukum 3 Newton. Jadi untuk nanti soal itu biasanya yang ditanyakan adalah peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan hukum Newton tadi. Bisa hukum Newton 1, bisa hukum Newton 2, atau hukum Newton 3. Hukum Newton 1 itu tentang kecenderungan benda untuk tetap diam tadi selama dia tidak dikenai gaya. Hukum Newton 2 tentang semakin besar gaya yang kita berikan, maka dia akan punya percepatan yang semakin besar pula. Terus kalau yang ketiga itu tentang hukum aksi dan reaksi, itu reviewnya. Sekarang kalau peristiwa yang sesuai dengan hukum Newton 3 adalah misal, saat tangan kita itu memukul meja, maka akan terasa sakit. Karena meja itu memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan. Bisa dicoba ini, asal tidak berlebihan. Semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan oleh bahan bakar roket. Ingat ya, saat roket itu meninggalkan bumi, dia akan menghasilkan gas panas. Itu akan mendorong roket tersebut meluncur ke atas. Atau bagi yang suka renang, misalnya kalian melakukan seluncur. Kaki kalian itu kan menginjak dinding kolam itu, kamu memberikan gaya, maka itu akan menghasilkan gaya dorongan yang membuat kamu seluncurnya lebih cepat. Nah, bagi yang suka renang bisa dicoba. Jadi aksi dan reaksi. Gaya yang kita berikan pada suatu benda itu akan direspon dengan gaya besar yang sama tapi arah berlawanan. Contoh yang ketiga adalah saat mendayung, maka gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air dengan besar yang sama tapi arah berlawanan. Semoga bisa mengingat ya. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Selanjutnya adalah slide 8 gaya berat. Dia menyatakan bahwa gaya berat ini sebenarnya adalah interaksi antara gaya gravitasi dan massa pada suatu benda. Jadi dia adalah suatu gaya. Gaya ini disebabkan oleh gravitasi dan berkaitan dengan massa tersebut. Rumusnya adalah W sama dengan M kecil kali G kecil. Maka M-nya itu adalah massa dengan satuan kilogram, G-nya itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya ke slide 9. Apa sih perbedaan antara massa dengan berat? Karena tadi beberapa sudah diucapkan di depan. Massa itu adalah banyaknya partikel yang terdapat dalam suatu benda. Dan otomatis massa itu dimanapun dia sama. Apakah di bumi, apakah di bulan, sifatnya tetap tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Tetapi kalau dia adalah berat, maka berat itu berubah tergantung letaknya. Disebabkan besar percepatan gravitasi di setiap tempat tidak sama. Jadi si berat ini dipengaruhi oleh gravitasi. Perbedaannya di situ. Kalau massa itu tetap, kalau berat dipengaruhi gravitasi. Selanjutnya kita berpindah pada gaya gesekan. Gaya gesekan itu adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda dengan arah yang berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda. Misalnya kita melajunya ke utara, berarti gaya geseknya berlawanan arah dengan arah kita. Itu maksudnya. Lambangnya adalah gaya gesek itu sama dengan F kecil, sama dengan ini bacanya mu ya, mu kali N besar.
Jadi F kecilnya itu adalah gaya gesekan. Kalau mu itu adalah koefisien kekasaran bidang gesekan, N besarnya itu adalah gaya normal. Apa sih pengaruhnya gaya gesekan? Nanti kita belajar di slide yang ke-12 sekarang. Gaya gesekan itu dibedakan menjadi statis dan kinetis. Jadi kalau statis itu gaya yang bekerja pada benda dalam keadaan diam. Kalau kinetis, gaya yang bekerja pada benda yang bergerak. Kinetis ya, bergerak, mobile itu kinetis. Selanjutnya slide 12. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau dia gaya gesek yang menguntungkan, maka dia adalah gaya gesekan antara kaki dengan permukaan tanah. Bayangkan kalau tidak ada gaya gesek, berapa kali kita akan terjatuh. Kalau dia contoh gaya gesek yang merugikan, itu adalah gesekan antara kopling dengan mesin mobil. Maka semakin besar dia, maka dia menimbulkan panas yang berlebihan, sehingga mesin itu cepat rusak. Oke, maka kita lalu memanipulasi. Ada saatnya kita ingin memperbesar gaya gesek, ada saatnya kita ingin memperkecil gaya gesek. Contoh cara untuk memperbesar gaya gesek antara lain, membuat permukaan itu menjadi lebih kasar, atau dengan memberi karet. Lalu bisa juga cara memperkecil gaya gesek, misalnya dengan cara melicinkan permukaan atau memberikan pelumas. Oke, ini yang bisa kita bicarakan hari ini tentang lanjutan gaya ya. Semoga bermanfaat, ditunggu responnya, ditunggu reaksinya. Jadi kalau dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.